Nice job. Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crowd. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul Titanic Triple Six. Film ini baru dirilis tahun 2022 nih. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi. Langsung aja Mimin ceritain filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan pada sebuah keadaan dari kejadian yang sangat buruk yang menimpa kapal Titanic 2 di Samudra Atlantik. Dalam film ini, kapal Titanic 2 adalah kapal yang sangat megah setelah tenggelamnya kapal Titanic 1 pada tahun 1912. Namun ternyata, kejadian serupa harus terjadi juga pada kapal Titanic 2, yang sampai-sampai banyak penumpang kapal yang harus rela terpisah dari anggota keluarganya. Tidak terkecuali juga sang kapten yang bernama Edward Smith. Beberapa tahun kemudian, adegan berpindah lagi kepada sebuah kapal model terbaru yang disebut dengan kapal Titanic 3 sebagai generasi penerus dari Titanic 1 dan 2 yang sama-sama harus tenggelam di Samudra Atlantik. Titanic 3 pun diharapkan bisa mengarungi Samudra Atlantik secara aman tanpa adanya sebuah kejadian yang tidak diinginkan. Di sisi lain, kita diperlihatkan kepada sepasang suami istri yang bernama Jackson dan juga Mia. Di sini, Mia dan Jackson merupakan sosok yang sangat terkenal. Dan juga, di sini terlihat salah satu penggemar setianya yang bernama Nancy, juga ikut pada hari ini. Lalu, kita juga diperlihatkan kepada sang kapten kapal, yang bernama Rhodes. Setelah semuanya dirasa siap, dengan penuh percaya diri, Kapten Rhodes pun langsung memerintahkan para awaknya untuk langsung berlayar pada saat itu juga. Di waktu yang sama, semua masyarakat pun sangat antusias untuk melihat pertama kalinya kapal Titanic 3 akan berlayar ke lautan. Dari masyarakat yang sangat penasaran sampai yang tidak penasaran pun semuanya berkumpul di sana. Dan berharap semua awak kapal dan juga penumpangnya selamat sampai tujuan. Namun sayangnya tak ada satupun orang di sana yang sadar bahwa ada salah satu penyelundup di dalam kapal tersebut. Dia bersembunyi di tempat barang bawaan yang ada di kapal itu. Dan pada akhirnya wanita itu pun tiba di ruangan utama yang berisikan seluruh penemuan barang-barang dari insiden Titanic terdahulu. Tanpa adanya rasa ragu-ragu, dia memegang sebuah biola yang ada di sana secara langsung. Dan sudah jelas, hal itu membuat sang pemilik pun merasa tidak senang sama sekali. Laki-laki yang bernama Profesor Cochrane ini pun sangat dikenal dengan kompetensinya untuk mengumpulkan barang-barang yang sangat antik. Namun segala teguran yang disampaikan oleh Cochrane tidaklah sama sekali berarti ketika wanita itu sengaja mencuri sebuah pita rambut yang ada di sana secara diam-diam. Di sisi lain pun, terlihat Jackson dan Mia yang sedang melihat-lihat seluruh isi kapal yang megah itu. Sambil siaran langsung, mereka berdua sangatlah takjub dengan semua yang mereka lihat di dalam kapal itu. Segala tempatnya dibuat sangat mirip dengan apa yang ada di kapal Titanic pertama. Dan sampai pada suatu tempat, mereka pun tidak sengaja masuk ke dalam ruangan yang sama sekali tidak ada aktivitas di sana. Namun setelah mereka lihat-lihat, ternyata ada seorang wanita yang berada di sana. Tidak lain, wanita itu adalah wanita yang menyelundup masuk ke dalam kapal ini. Terlihat dia sepertinya sedang melakukan sebuah ritual pemanggilan arwah dari seseorang. Belum diketahui pasti arwah siapa yang sedang dia panggil. Namun yang jelas, terlihat dia sedang memegangi sebuah foto dari kapten kapal yang bernama Edward, yang sempat kita lihat di awal film. Di sini Mia dan Jackson pun hanya bisa bertanya kepada diri sendiri. Mereka bertanya-tanya, sebenarnya ritual itu ditujukan untuk menjaga keselamatan kapal atau malah sebaliknya. Karena wanita itu benar-benar membaca mantra-mantra yang tertulis di sebuah buku misterius. Hanya saja, situasi ini pun membuat Jackson dan Mia jadi lebih ingin untuk terus merekam kejadian aneh tersebut. Dengan harapan, para penonton yang sedang menyaksikan siaran langsung mereka dapat terus bertambah sampai selesai siaran langsung. Dan benar saja, Nancy sebagai penggemar mereka yang menyadari siaran langsung itu, langsung merasa tertarik dengan apa yang sedang dia lihat.
Namun, dikarenakan Mia masih ingin melihat-lihat tempat lain, mereka bertiga pun langsung pergi begitu saja, tanpa adanya kecurigaan sama sekali. Tidak lama setelahnya, tibalah kapal ini di perairan Samudra Atlantik, yang secara sejarahnya sudah menjadi rival dari kapal Titanic. Sebagai bentuk penghormatan, mesin kapal pun sengaja dimatikan sejenak, dikarenakan seluruh awak kapal dan para penumpang akan memberikan doa pada semua orang yang harus gugur dalam peristiwa Titanic 1 dan 2. Di sisi lain, ternyata wanita misterius ini pun sudah berhasil memanggil arwah dari Kapten Edward. Dan tanpa disangka, Kapten Edward Smith ini adalah kakek dari wanita misterius ini. Dan bukan itu saja, ternyata Kapten Edward tidaklah dibangkitkan sendirian, melainkan dia juga mengajak seluruh awak yang ada di kapalnya dahulu. Dan seluruh penumpang yang semasa hidupnya sangatlah mempercayai sang kapten. Namun tidak ada sama sekali yang sadar akan kebangkitan arwah-arwah itu di sana. Dan mereka pun masih sangat senang dengan berlayarnya kapal Titanic 3 ini. Di malam hari di tengah samudera yang sangat dingin, membuat mereka tidak sadar dengan kemunculan para pemain biola yang terus memainkan biolanya secara berulang, yang membuat seluruh penumpang yang ada di sana pun mulai berdansa dengan sangat bahagia pada malam itu. Namun, semua tidak lagi senang ketika mesin kapal mati secara tiba-tiba dan membuat suara biola yang tadinya sangat merdu mulai berubah menjadi suara berdecit. Di saat itulah, kondisi yang sangat mencekam mulai terjadi dengan sangat cepat, sampai-sampai Jackson harus menghilang dalam sekejap. Dan juga di sana, Profesor Cochrane harus datang di waktu yang sangat tidak tepat, dan membuat dia bertanya-tanya, di mana keberadaan Jackson, karena dia tidak melihatnya bersama Mia di sana. Beberapa saat setelah itu, para petugas kapal pun mulai sadar akan keberadaan Mia yang hanya terbaring tak berkutik. Denyut nadinya pun benar-benar tidak berdenyut sama sekali. Dan dapat dipastikan bahwa Mia telah meninggal dunia. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang kru yang harus mengalami hal serupa. Dimulai dengan sistem yang tidak dapat dikendalikan sama sekali. Dan juga terlihatnya sesosok arwah misterius. Arwah yang menyerupai awak kapal pun benar-benar terlihat sangat marah, yang menyebabkan kru kapal itu pun harus kehilangan kepalanya. Lalu kita diperlihatkan kepada seorang Kapten Rhodes yang sedang bersama anak buahnya yang berhasil membuka handphone milik Mia. Di sana mereka semua melihat rekaman yang memperlihatkan Profesor Cochrane dan Mia, yang membuat mereka harus mencurigai Profesor Cochrane. Dia dituduh atas hilangnya Jackson dan tewasnya Mia, dan dia pun mau tak mau tidak bisa membantah sama sekali. Hal itu harus membuat sang profesor dikurung di dalam sebuah penjara yang berada di lantai paling bawah. Saat itu juga, ada kabar tidak mengenakan lainnya, yaitu kapal ini semakin lama semakin kehilangan kendalinya. Setelah seluruh sistem yang terhubung satu sama lain, malah tidak berfungsi sama sekali secara tiba-tiba. Di saat itu jugalah, seluruh petugas pun disuruh untuk segera memperbaikinya dengan cepat, agar perjalanan ini pun bisa dilanjutkan dengan aman. Namun sialnya, belum juga menemukan solusi, mereka pun harus menemukan jasa dari petugas mesin. Dan juga suhu di ruangan itu pun mulai terasa sangatlah tidak wajar. Yang sudah pasti, hal ini menandakan bahwa seluruh mesin penggerak sudah mengalami overheat. Hal ini menyebabkan kapal ini harus mengalami guncangan yang sangat dahsyat, dan membuat seluruh penumpang sangat panik. Ketidakjelasannya solusi dari apa yang sedang terjadi saat ini, juga membuat kapal ini menjadi semakin tidak terkendali. Sialnya, walaupun mereka sudah meminta bantuan darurat, namun bantuan itu dapat sampai 2 jam lagi. Dengan waktu yang cukup lama itu, tentu saja insiden serupa tidak akan bisa dihindari, dan akan terus terulang seperti apa yang sudah terjadi kepada 2 kapal sebelumnya. Kini, kita diperlihatkan pada Profesor Cochrane yang masih terkurung di kamar penjara. Di saat inilah, dia harus didatangi oleh arwah gentayangan, yang membuatnya sangatlah ketakutan. Akan tetapi dia masih beruntung. Saat itu juga, akhirnya keberadaan Profesor Cochrane disadari oleh seorang petugas yang mendengar teriakannya berulang kali. Di sisi lain, Nancy yang merasa tidak bisa menahan pendapatnya pun langsung mengambil keputusan untuk memberitahukan kepada Kapten Rhodes bahwa dia sangatlah yakin bahwa kapal ini telah dikutuk oleh seorang wanita. Pernyataan Nancy ini pun kembali didukung oleh Profesor Cochrane yang baru saja merasakan hal tersebut. Profesor Cochrane yang sangat panik tidak sengaja berpapasan dengan wanita yang telah mengutuk kapal ini.
Sadar bahwa wanita ini bukanlah penumpang dari kapal Titanic 3, dia pun langsung dibuat penasaran dengan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh wanita itu. Dan tanpa harus berlama-lama, wanita itu pun langsung menjelaskan kalau arwah-arwah yang sengaja dia bangkitkan telah memiliki dendam yang sangat luar biasa. Hal itu dimulai dari dibuatnya kapal penerus Titanic di tahun 1912, sampai memperjualbelikan barang-barang korban yang sudah tenggelam pasca insiden itu. Setelah itu wanita ini pun langsung dibawa ke dalam penjara oleh para petugas di sana. Namun sayangnya, hal itu merupakan suatu keputusan yang salah. Ketika wanita itu memanggil kakeknya, yang tidak lain adalah Kapten Edward untuk meminta kekuatan. Dan mulai saat inilah, nasib kedua petugas ini sudah dipastikan tidak akan bertahan lama. Dan setelahnya, wanita itu merasa belum puas dan sengaja masuk ke dalam ruangan kendali dengan tujuan agar kapal ini secepatnya menabrak gunung es. Namun anehnya, sebelum kapal benar-benar menabrak gunung es, mendadak wanita ini malah menghabisi dirinya sendiri. Dan karena itulah pertanda buruk akan segera datang dan mengulang kejadian paling fenomenal yang pernah terjadi 110 tahun yang lalu. Hal ini membuat 3 generasi kapal Titanic yang melintasi kawasan itu lagi-lagi mengalami tragedi yang sangat miris. Dan karena hal ini, Kapten Rhodes pun tidak lagi memiliki pilihan dan memerintahkan seluruh anggotanya untuk mengevakuasi seluruh penumpang. Yang pastinya, proses evakuasi ini pun tidaklah mudah, dikarenakan tingkat kepanikan dari seluruh penumpang yang sangat luar biasa. Mereka pun sadar bahwa setengah dari badan kapal ini pun telah masuk dalam samudra. Sebagian dari para penumpang pun hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Tuhan. Sedangkan yang masih memiliki harapan untuk selamat, terlihat sedang memanfaatkan Scotchy sebagai satu-satunya benda yang bisa mereka gunakan untuk menyelamatkan diri. Dan tanpa waktu yang lama, kapal Titanic 3 pun harus tenggelam ke dasar lautan Samudra Atlantik. Dan tidak bisa dipastikan berapa jumlah korban yang telah gugur dalam tragedi itu. Di akhir film, kita diperlihatkan jasad Profesor Cochrane yang sudah membeku dan ditemani oleh Kapten Rhodes yang berada di sampingnya. Kemudian, film pun berakhir. Nah, menurutmu seruan mana nih? Titanic versi berhantu, apa Titanic versi romantis Jack dan Rose? Itulah alur cerita film Titanic Triple Six. Terima kasih yang sudah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah!